Bali dikenal sebagai Pulau Dewata, terletak di Indonesia antara Pulau Jawa dan Lombok. Dikenal karena keindahan alamnya. Bali memiliki pantai yang menakjubkan, gunung berapi seperti Gunung Agung dan Gunung Batur, menjadikan pulau ini kaya akan budaya dan tradisi, termasuk banyak pura yang tersebar di seluruh wilayah. Bali adalah tujuan wisata internasional yang terkenal dengan Denpasar sebagai ibu kota dan pusat ekonomi. Masyarakat Bali mayoritas menganut agama Hindu yang merupakan kombinasi antara aliran Siwa, Waisnawa, dan kepercayaan asli Bali. Mereka percaya pada Trimurti, yaitu Brahma sebagai pencipta, Wisnu sebagai pemelihara, dan Siwa sebagai perusak. Masyarakat Bali memiliki tempat ibadah utama yang diberi nama pura. Setiap desa memiliki pura desa, sementara Pura Besakih dianggap sebagai pura terbesar dan terpenting di Bali. Pura tidak hanya digunakan untuk ibadah, tetapi juga sebagai tempat berkumpulnya masyarakat untuk merayakan festival dan upacara adat. Masyarakat Bali melaksanakan berbagai upacara adat seperti ngaben dan melasti. Ngaben yaitu upacara pembakaran jenazah yang bertujuan untuk membebaskan jiwa dari ikatan duniawi, dan melasti upacara penyucian diri dan lingkungan sebelum hari raya Nyepi sebagai persiapan spiritual. Setiap hari, masyarakat Bali melakukan ritual persembahan yang disebut dengan Canang Sari kepada dewa-dewa dan roh leluhur sebagai bentuk penghormatan dan permohonan keselamatan. Masyarakat Bali juga memiliki hubungan yang erat dengan alam, di mana mereka percaya bahwa keseimbangan antara manusia, alam, dan spiritualisme yang sangat penting. Kepercayaan masyarakat Bali merupakan kombinasi dari ajaran agama, tradisi lokal, dan nilai-nilai kearifan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Keberagaman ini menciptakan sebuah masyarakat yang kaya akan budaya dan spiritualitas, serta menjaga harmoni antara manusia dan alam. Masyarakat Bali juga memiliki pengetahuan lokal tentang obat-obatan tradisional yang dikenal sebagai usada, di mana usada ini adalah ilmu pengobatan tradisional Bali yang diwariskan secara turun-temurun. Usada menggabungkan aspek fisik, mental, dan spiritual dalam penyembuhan, mencerminkan pandangan holistik masyarakat Bali terhadap kesehatan. Masyarakat Bali memanfaatkan berbagai bahan alami dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Contoh tanaman obat yang digunakan seperti temulawak, jahe, kunyit, daun sirsak, daun mint. Di Bali terdapat sekitar 182 spesies tumbuhan yang digunakan dalam pengobatan tradisional, seperti belimbing wuluh untuk menurunkan tekanan darah, beluntas untuk mengurangi bau badan, buah naga untuk mengurangi kadar gula darah, cocor bebek untuk mengobati atau menurunkan panas dalam, jambu biji untuk mengobati diare, dan temulawak untuk mengobati sakit mah dan meningkatkan stamina. Selain itu, masyarakat Bali mempercayai dengan adanya praktik pengobatan yang disertai dengan ritual spiritual, termasuk doa dan mantra yang diyakini dapat memperkuat efek penyembuhan. Masyarakat Bali terdapat beberapa larangan yang dipegang teguh oleh masyarakat, baik dalam konteks agama maupun budaya. Pada hari Nyepi, masyarakat Bali yang beragama Hindu mengikuti catur berata penyepian yang memiliki 4 larangan, yaitu amati geni, tidak menyalakan api, amati karya, tidak bekerja, amati lelunganan, tidak bepergian, amati lelanguan, tidak bersenang-senang atau melakukan hiburan. Masyarakat Bali memiliki berbagai mitos juga membentuk larangan dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak boleh keramas saat Kajeng Kliwon, tidak boleh duduk di atas bantal, dan larangan membawa daging sapi ke Gunung Agung. Masyarakat juga percaya pada konsep Cuntaka yang menunjukkan ketidakbersihan spiritual, mengakibatkan larangan untuk memasuki pura atau mengikuti upacara keagamaan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh kematian, menstruasi, atau keguguran. Masyarakat yang dalam kondisi ini dilarang memasuki pura atau mengikuti upacara keagamaan hingga dianggap bersih kembali.
Larangan-larangan ini mencerminkan nilai-nilai spiritual dan budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bali, serta berfungsi untuk menjaga keharmonisan sosial dan spiritual. Larangan perkawinan saudara yang dimana masyarakat Bali melarang perkawinan antar saudara seperti saudara perempuan suami dengan saudara laki-laki istri. Dilarang karena dianggap membawa bencana atau disebut dengan panes. Sistem kekerabatan patrilineal mengharuskan anak mengikuti garis keturunan dari pihak bapak. Masyarakat Bali memiliki aturan yang disepakati bersama, disebut dengan ritual melukat. Ritual melukat adalah tradisi sakral dalam masyarakat Hindu yang berfungsi sebagai pembersihan diri, baik secara fisik maupun spiritual, melalui penggunaan air suci atau tirta. Ritual ini bertujuan untuk menghilangkan energi negatif dan dosa, serta membawa ketenangan batin. Ritual ini diakui dan dihormati oleh masyarakat Bali. Aturan-aturan tertentu seperti larangan bagi wanita yang sedang haid dan menggunakan pakaian adat menunjukkan bahwa ritual ini tetap dijaga kesakralannya dalam konteks modern. Masyarakat Bali juga terkenal dengan tarian tradisionalnya, seperti tari kecak yang berkembang pada tahun 1930. Tari kecak tidak hanya berfungsi sebagai hiburan tetapi juga memiliki makna spiritual. Suara cak yang dihasilkan oleh para penari. Masyarakat Bali juga percaya bahwa tari kecak dapat mengusir roh jahat dan membawa kedamaian. Tari kecak ini menggambarkan nilai-nilai seperti keberanian, cinta, dan kesetiaan. Tari barong sudah ada sejak masuknya pengaruh Hindu. Tarian ini menggambarkan pertempuran antara kebaikan barong dan kejahatan rangda. Barong dianggap sebagai raja roh yang melambangkan kebajikan. Masyarakat Bali percaya bahwa pertunjukan ini dapat mengusir roh jahat dan penyakit. Pertunjukan ini seringkali diadakan sebagai bagian dari upacara keagamaan. Ciri khas rumah adat di Bali memiliki atap tinggi berbentuk limasan, terbuat dari jerami atau alang-alang, yang melambangkan keindahan dan keselarasan dengan alam. Di Bali, rumah adat dibagi menjadi beberapa ruangan, seperti balai manten, tempat tinggal pengantin baru, simbol kesucian dan keharmonisan. Balai sekapat, ruang berkumpul keluarga untuk mempererat hubungan, dan yang terakhir ada kelumpu jineng, lumbung padi yang berfungsi untuk menyimpan hasil pertanian. Proses pembangunan rumah adat sering kali melibatkan ritual pembersihan dan penyucian untuk memohon keselamatan dan keberkahan bagi penghuni. Hal ini menunjukkan bahwa rumah bukan hanya sekadar bangunan fisik, tetapi juga memiliki nilai spiritual. Di Bali, masyarakat memiliki ciri khas dalam berpakaian seperti memakai udeng penutup kepala, baju safari kemeja putih, kemen kain panjang yang diikat di pinggang, kampu kain tambahan yang dikenakan di luar kemen. Sedangkan untuk wanita, kebaya atasan tradisional berwarna putih, sabuk prada, ikat pinggang berwarna cerah, rambut ditata rapi dengan hiasan bunga atau ornamen emas. Masyarakat Bali terus melestarikan penggunaan pakaian adat dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam upacara-upacara penting. Ini menjadi bagian dari identitas budaya yang harus dijaga agar tidak hilang oleh pengaruh modernisi. Bali juga terkenal dengan sistem pertanian tradisional yang disebut dengan subak, yang bertujuan untuk bertahan hidup. Subak adalah sistem irigasi tradisional yang mengatur pembagian air untuk pertanian padi di Bali. Sistem ini tidak hanya berfungsi untuk distribusi air tetapi juga mengatur aspek sosial dan budaya dalam masyarakat petani. Dalam praktik subak, petani melakukan ritual dan persembahan untuk meminta berkah dan perlindungan dari Tuhan serta meminta perlindungan dari hama dan penyakit. Untuk menjaga kesuburan tanah, di mana petani melakukan ritual untuk menghormati Dewi Padi. Lahan petani di Bali sangat subur dan mendukung berbagai jenis tanaman, termasuk sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempahan. Masyarakat Bali juga saling membantu dalam proses bercocok tanam seperti saat menanam padi sebagai bentuk solidaritas sosial. Masyarakat Bali memiliki kepala suku yang dipercayai sebagai pengaruh dalam masyarakat Bali, seperti Jero Kebayan adalah pemimpin dalam sistem adat Ulu Apat di Banjar Marga Tengah, Desa Ketap, Payangan. Ia bertanggung jawab atas pelaksanaan upacara adat dan memiliki peran penting dalam struktur sosial masyarakat setempat. Ada pemangku dan pedanda. Dalam konteks upacara keagamaan, pemangku dan pedanda adalah tokoh yang memimpin ritual dan menjaga tradisi spiritual.
Mereka memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat Bali, terutama dalam pelaksanaan upacara keagamaan di pura. Dan bedensa adat adalah pemimpin desa adat yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur kehidupan sosial dan budaya di desa tersebut. Mereka berperan dalam pengambilan keputusan terkait adat, tradisi, dan pengelolaan sumber daya lokal. Di Bali, masyarakatnya mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong, seperti tradisi ngaya, yaitu tradisi gotong royong yang sangat kuat di masyarakat Bali. Setiap anggota komunitas diharapkan berkontribusi dalam berbagai kegiatan, seperti membersihkan lingkungan, merenovasi pura, atau membantu persiapan upacara adat. Dan tradisi megibung atau makan bersama, tradisi ini disiapkan secara gotong royong dengan lauk utama berbahan dasar daging babi yang diolah menjadi berbagai hidangan seperti sate, lawar, dan urutan. Tradisi megibung ini biasanya 8 orang duduk melingkar mengikuti arah mata angin. Megibung sering dilaksanakan saat upacara adat dan keagamaan seperti pernikahan, ngaben, dan upacara lainnya. Ini juga menjadi momen untuk mempererat tali silaturahmi antar warga. Tata krama saat tradisi megibung yang harus diperhatikan, seperti mencuci tangan sebelum makan, tidak mengambil makanan dari samping, dan tidak berbicara saat menyantap makanan untuk menjaga suasana yang khusyuk. Tradisi ini tidak hanya memperkuat hubungan antar warga, tapi juga melestarikan budaya lokal.